Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 6 Hukum Pajak kelas 2023I akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembukuan dan pencatatan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rara Wiritanaya. Yang kedua ada Dinda Anugrahini Sanjaya Putri. Yang ketiga ada Dwi Septa Anggraini. Yang keempat ada Diva Auliani Masari. Yang kelima ada Sandi Bagas Permana. Dan yang terakhir ada Baik Afrelia Zizmi Fauzan. Baik, langsung saja menuju materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya April. Kepada rekan April, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, pembukuan yaitu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa yang terutang atau tidak terutang PPN dan PPNBM yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca pada setiap akhir tahun buku. Yang kedua yaitu pencatatan. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan April atas materi yang disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dinda. Kepada rekan Dinda, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kewajiban pembukuan. Nah, pada materi ini terdapat 3 hal yang tercantum. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi keuangan. Pada poin ini, wajib pajak diharuskan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan bisnis atau usaha mereka. Ini mencakup semua pendapatan, biaya, pembelian, penjualan, dan transaksi keuangan lainnya. Kemudian yang kedua, terdapat pemisahan transaksi. Nah, pemisahan transaksi ini adalah antara bisnis dengan pribadi. Apa sih maksudnya? Jadi, wajib pajak harus memisahkan transaksi bisnis dari transaksi pribadi, yang berarti mencatat secara terpisah semua transaksi keuangan yang berkaitan dengan bisnis dan transaksi pribadi. Pemisahan transaksi bisnis dan pribadi ini juga bertujuan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan pajak. Yang ketiga, terdapat pelaporan pajak, yaitu pembukuan yang akurat dan lengkap, memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu. Ini termasuk persiapan laporan keuangan yang diperlukan dan penyampaian informasi yang relevan kepada otoritas pajak sesuai dengan persyaratan hukum. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Dinda atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Diva. Kepada rekan Diva, saya persilahkan. Asas pembukuan. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual atau stelsel kas berdasarkan penjelasan pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan, misalnya dalam penerapan stelsel pengakuan hasil, tahun buku, metode penilaian persediaan, atau metode penyusutan. Stelsel akrual adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya. Dalam arti, penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayarkan secara tunai. Stelsel kas. Stelsel kas adalah suatu metode yang perhitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayarkan secara tunai. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus dapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Baik, terima kasih kepada rekan Diva atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Septa. Kepada rekan Septa, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan kewajiban pencatatan. Kewajiban pencatatan dibagi menjadi 2. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
dengan bruto kurang dari 4.800 juta dalam setahun. Ini mengacu pada individu yang menjalankan usaha atau bekerja secara bebas dan memperoleh pendapatan bruto kurang dari 4.800 juta dalam setahun. Mereka tetap wajib mencatat semua transaksi keuangan mereka, termasuk pemasukan dan pengeluaran, untuk tujuan pelaporan pajak. Pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk menghindari potensi masalah dengan otoritas pajak. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Meskipun seseorang tidak menjalankan usaha atau bekerja secara bebas, mereka masih memiliki kewajiban untuk mencatat informasi keuangan mereka. Ini termasuk pendapatan dari sumber-sumber lain seperti gaji, investasi, atau harta yang menghasilkan pendapatan. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, pencatatan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pajak penghasilan mereka dihitung dengan benar. Sekian materi dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan Septa atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggara pembukuan dalam bahasa asing. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330 KMK.04/1999 tentang penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing adalah yang pertama, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Yang ketiga, wajib pajak dalam rangka kontrak bagi hasil, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pertamina sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Yang kelima, wajib pajak yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri. Dan yang terakhir, wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah kerjasama Zona A Celah Timur. Bahasa asing yang boleh dipergunakan dalam pembukuan wajib pajak adalah bahasa Inggris. Penyelenggara pembukuan dalam bahasa Inggris wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi wajib pajak yang dalam rangka kontrak karya atau kontrak bagi hasil dan wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah kerjasama Zona A Celah Timur. Izin tertulis tersebut dapat diperoleh wajib pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tahun buku atau tahun pajak yang diselenggarakan dalam bahasa asing tersebut dimulai, atau 3 bulan sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bagas. Kepada rekan Bagas, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Sandi Bagas Permana dengan NIM akhir 403. Di sini saya akan membahas tentang materi pembukuan menurut SAK dan KUP serta sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan pembukuan maupun pencatatan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pembukuan menurut SAK dan KUP. Untuk dasar hukum pembukuan, yang pertama itu ada pasal 28 Undang-Undang KUP, yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2007, kemudian ada PMK Nomor 196 garing PMK Nomor 3 Tahun 2007 tentang pembukuan dalam bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Kemudian ada PMK Nomor 197 garing PMK Nomor 3 Tahun 2007 tentang bentuk dan tata cara pencatatan bagi wajib pajak. Kemudian ada pasal 4 ayat 4 Undang-Undang KUP mengenai pembukuan bagi SPT tahunan PPh, dan juga ada pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP tentang pembukuan yang diselenggarakan dengan sistem lazim yang dipakai di Indonesia seperti PSAK maupun SAK. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian dan dasar hukum dari pembukuan dan pencatatan.
Menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 29, pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban dan hutang, modal, penghasilan dan biaya, dan harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang pajak pertambahan nilai, tidak terutang PPN, dikenakan PPN dengan tarif 0% dan dikenakan pajak penjualan atas barang mewah juga, yang dimana pembukuan ini ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak. Kemudian, menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, tepatnya Pasal 28 Ayat 1, pembukuan wajib diselenggarakan oleh yang pertama, yaitu oleh wajib pajak badan, yang kedua kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di atas 600 juta rupiah dalam setahun. Hal tersebut dilakukan supaya wajib pajak dapat menghitung besarnya pajak yang terhutang atau menghitung besarnya PPh. Baik, untuk materi yang selanjutnya mengenai pengecualian pembukuan dan pencatatan. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang kedua, seperti wajib pajak usaha yang tidak melakukan usaha, dan yang terakhir adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah 600 juta rupiah. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada tujuan penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. Untuk tujuan dari pembukuan itu sendiri, yang pertama adalah untuk mengisi SPT, yang kedua untuk perhitungan penghasilan kena pajak, yang ketiga penghitungan PPN dan PPNBM, dan yang terakhir adalah mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan dari tujuan pencatatan sendiri ada 3. Yang pertama itu pengisian SPT, yang kedua penghitungan penghasilan kena pajak, dan penghitungan PPN dan PPNBM. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu adalah syarat-syarat dari penyelenggaraan pembukuan maupun pencatatan. Di sini saya membacakan tentang syarat-syarat dari penyelenggaraan pembukuan maupun pencatatan tersebut. Yang pertama, itu diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan yang dikerjakan secara teratur tentang catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besar pajak yang terutangnya. Selanjutnya, yaitu pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau hasil penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Selanjutnya, yaitu diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yaitu bahasa Inggris yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib pajak harus disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan pembukuan maupun pencatatan. Yang pertama, tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan pajak terutang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan pajak sebesar 100% dan khusus untuk PPh pasal 29 akan ditambah sebesar 50%. Yang kedua, tetap mengacu pada pasal 39 Undang-Undang KUP, barang siapa dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, serta tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya, dan tidak menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online di Indonesia, jadi dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, akan dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama adalah 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang terutang
yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak adalah sebesar 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan Bagas atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus yang akan saya jelaskan. PT Surya Alam Tunggal merupakan perusahaan yang bergerak di industri minyak kelapa sawit. Pada tahun 2017, perusahaan ini terlibat dalam kasus pelanggaran pajak yang diselidiki oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia atau DJP. Kasus pelanggaran pajak yang melibatkan PT Surya Alam Tunggal mencakup beberapa aspek. Yang pertama, perusahaan ini diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara tidak melaporkan pendapatan dan keuntungan secara akurat. Ini termasuk tidak mencatat seluruh pendapatan dari penjualan produk mereka. Yang kedua, perusahaan ini diduga memanipulasi pembukuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tindakan ini mencakup penundaan pencatatan pendapatan dan manipulasi biaya. Yang ketiga, perusahaan ini diduga melaporkan data yang tidak benar dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan. Hal ini termasuk tidak melaporkan transaksi tertentu atau melaporkan jumlah yang lebih rendah dari yang sebenarnya. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur Raise Hand, lalu bisa menyebutkan nama serta NIM-nya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.